Bayangkan sebuah makhluk mungil yang bisa digenggam dengan satu tangan, namun memiliki sepasang mata bulat raksasa yang lebih besar dari volume otaknya sendiri. Inilah Tarsius, primata terkecil di dunia yang sering dijuluki monyet hantu, karena kemampuannya bergerak tanpa suara di keheningan malam dan tatapannya yang seolah menembus jiwa. Satwa endemik kebanggaan Sulawesi ini bukan sekadar hewan lucu yang viral di internet, melainkan predator ganas dalam kemasan saset yang menyimpan kisah evolusi menakjubkan sekaligus tragis di balik rimbunnya hutan hujan tropis Indonesia. Tarsius memiliki fisik yang seolah dirancang oleh kreator film fiksi ilmiah, karena proporsi tubuhnya yang sangat tidak lazim bagi seekor primata. Hal paling mencolok tentu saja matanya yang super besar, di mana diameter satu bola matanya bisa mencapai 16 mm. Ukuran mata yang masif ini sangat vital karena Tarsius tidak memiliki lapisan pemantul cahaya di belakang mata seperti kucing, sehingga mereka butuh mata besar untuk menangkap cahaya malam. Selain mata, leher Tarsius adalah keajaiban biomekanik yang membuat banyak ahli biologi geleng-geleng kepala karena fleksibilitasnya yang ekstrim. Mereka mampu memutar kepala hingga 180 derajat ke kiri dan ke kanan, persis seperti burung hantu yang sedang memindai mangsa. Kemampuan ini adalah kompensasi evolusi karena bola mata mereka terpasang permanen di tengkorak dan tidak bisa melirik ke samping sama sekali. Nama Tarsius sendiri diambil dari struktur tulang kaki mereka yang disebut tarsus, yang ukurannya memanjang secara tidak proporsional dibandingkan tubuhnya. Tulang kaki yang unik ini memberikan daya pegas luar biasa yang memungkinkan mereka melompat sangat jauh. Kaki panjang ini juga dilengkapi dengan bantalan jari yang mirip piringan agar bisa menempel erat di batang pohon yang licin sekalipun. Telinga mereka juga tidak kalah canggih, berbentuk lebar dan tipis serta bisa digerakkan secara independen untuk mendeteksi suara sekecil apapun. Telinga ini berfungsi layaknya radar militer yang bisa menangkap suara kepakan sayap serangga dari jarak jauh di tengah kegelapan hutan. Kombinasi mata teleskop dan telinga radar menjadikan mereka mesin sensor biologis yang sangat sempurna. Bulu mereka yang lembut dengan warna coklat atau abu-abu memberikan kemampuan kamuflase tingkat tinggi saat mereka beristirahat di siang hari. Saat tidur, mereka sering meringkuk di celah pohon beringin atau bambu, membuat mereka hampir mustahil dilihat oleh mata manusia biasa. Penampilan fisik yang unik inilah yang membuat penduduk lokal zaman dulu sering mengaitkan mereka dengan roh-roh leluhur atau hantu hutan. Sulawesi adalah kerajaan utama bagi sebagian besar spesies Tarsius di dunia, terutama jenis Tarsius tarsier atau Tarsius spectrum. Garis walis yang memisahkan zona fauna Asia dan Australia menjadikan Sulawesi sebagai laboratorium alam yang mengisolasi Tarsius hingga berevolusi menjadi spesies unik. Mereka hidup di hutan dataran rendah hingga pegunungan, menjadikan pepohonan sebagai rumah seumur hidup mereka. Sebagai hewan nokturnal sejati, Tarsius baru akan memulai aktivitasnya saat matahari mulai terbenam dan hutan mulai gelap gulita. Mereka bergerak di antara pepohonan dengan cara melompat vertikal, vertical clinging and leaping, dengan presisi yang mematikan. Tidak seperti monyet biasa yang berjalan merangkak di dahan, Tarsius berpindah tempat seperti ninja yang melakukan teleportasi dari satu batang ke batang lain. Wilayah jelajah mereka sebenarnya tidak terlalu luas, biasanya hanya sekitar 1 hingga 2 hektare per kelompok keluarga. Namun, dalam wilayah kecil itu, mereka hafal setiap lekuk dahan dan jalur pelarian jika ada predator yang mengancam seperti ular atau burung hantu. Penguasaan medan yang sempurna ini adalah kunci bertahan hidup mereka di hutan yang penuh bahaya. Salah satu lokasi terbaik untuk melihat aksi mereka adalah di Cagar Alam Tangkoko, Sulawesi Utara, di mana pohon beringin raksasa menjadi apartemen mewah bagi mereka. Di sana, wisatawan harus menahan napas dan mematikan lampu senter agar tidak mengganggu ritual bangun tidur si monyet hantu.
Momen ketika mereka keluar dari sarang saat senja adalah pemandangan magis yang dicari fotografer dunia. Sayangnya, mitos lokal di masa lalu sempat menempatkan Tarsius sebagai hewan pembawa sial atau jelmaan roh jahat karena bentuknya yang aneh. Beberapa suku pedalaman bahkan takut jika berpapasan dengan mata besar Tarsius yang menyala di malam hari. Namun seiring berjalannya waktu dan edukasi, kini Tarsius justru dianggap sebagai ikon pariwisata yang harus dijaga keberadaannya. Jangan tertipu oleh wajah imut dan tubuh mungilnya, karena Tarsius adalah satu-satunya primata di dunia yang 100% karnivora. Mereka sama sekali tidak memakan buah atau daun-daunan seperti sepupu primata mereka yang lain, melainkan murni pemakan daging. Menu utama mereka adalah serangga seperti belalang, jangkrik, kecoa, hingga hewan vertebrata kecil lainnya. Gaya berburu Tarsius sangat agresif dan akurat, mereka akan mengintai mangsa dari dahan pohon dengan kesabaran tinggi. Begitu target terkunci, mereka akan melompat menerkam dengan kecepatan kilat dan langsung menggigit leher mangsanya untuk melumpuhkan. Hebatnya, mereka bahkan berani memburu mangsa yang ukurannya hampir sama dengan tubuh mereka sendiri. Selain serangga, Tarsius juga diketahui memangsa burung kecil, kelelawar, katak, dan kadal yang lengah di malam hari. Mereka memiliki gigi yang tajam dan rahang yang kuat untuk merobek mangsa dalam waktu singkat. Proses makan ini seringkali terlihat cukup brutal bagi pengamat awam yang terlanjur menganggap mereka hewan lucu yang tidak berbahaya. Saat akan menyergap mangsa, Tarsius memiliki kebiasaan unik yaitu menutup matanya sesaat sebelum benturan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi mata besar mereka yang sangat berharga dari cakaran atau benturan dengan tubuh mangsa yang meronta. Ini adalah mekanisme perlindungan diri yang krusial karena kebutaan bagi Tarsius sama saja dengan vonis mati. Kemampuan melompat mereka memainkan peran vital dalam perburuan, di mana mereka bisa melompat sejauh 3 meter atau hampir 40 kali panjang tubuhnya. Jika kemampuan ini dikonversikan ke ukuran manusia, itu setara dengan kita melompat melewati lapangan bola basket dalam sekali tolak. Kekuatan kaki inilah yang membuat serangga terbang sekalipun sulit lolos dari sergapannya. Di balik keganasannya sebagai predator, Tarsius adalah makhluk yang sangat romantis dan setia pada pasangannya. Mereka adalah penganut sistem monogami, yang berarti mereka cenderung hanya memiliki satu pasangan seumur hidup mereka sampai maut memisahkan. Kesetiaan ini sangat jarang ditemukan di dunia hewan, membuat kisah cinta Tarsius sering menjadi simbol romantisme alam liar. Setiap pagi menjelang fajar, pasangan Tarsius akan melakukan ritual unik yang disebut duet song atau nyanyian duet. Jantan dan betina akan saling bersahutan dengan suara melengking yang khas untuk menandai wilayah kekuasaan mereka dan mempererat ikatan batin. Suara ini bisa terdengar sangat nyaring di keheningan hutan, menjadi alarm alami bagi penghuni rimba lainnya. Kehidupan sosial mereka berpusat pada keluarga inti yang terdiri dari sepasang induk dan anak-anak mereka yang belum dewasa. Mereka adalah hewan yang sangat sosial dalam lingkup kecil, sering terlihat tidur berhimpitan satu sama lain untuk berbagi kehangatan tubuh. Interaksi antar anggota keluarga sangat intens, termasuk saling membersihkan bulu, grooming, untuk menghilangkan parasit dan stres. Induk Tarsius mengandung anaknya selama sekitar 6 bulan, waktu yang cukup lama untuk hewan sekecil itu. Bayi Tarsius lahir dengan kondisi yang sudah sangat maju, lengkap dengan mata terbuka dan bulu penuh, serta berat mencapai sepertiga dari berat ibunya. Bayangkan jika manusia melahirkan bayi seukuran anak SD, seperti itulah perjuangan ibu Tarsius saat melahirkan. Anak Tarsius akan terus digendong oleh induknya di bagian perut atau di mulut seperti kucing memindahkan anaknya saat berpindah tempat. Ayah Tarsius juga terkadang ikut berperan menjaga wilayah, meskipun pengasuhan langsung lebih banyak dilakukan oleh sang ibu.
Ikatan keluarga yang kuat inilah yang memastikan kelangsungan hidup generasi penerus di tengah kerasnya hutan Sulawesi. Tarsius memiliki sisi psikologis yang sangat rapuh dan sensitif, membuat mereka hampir mustahil untuk dijadikan hewan peliharaan. Banyak kasus menyedihkan di mana tarsius yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang akan mengalami stres berat. Mereka sangat peka terhadap cahaya terang, suara bising, dan sentuhan manusia yang berlebihan. Salah satu fakta paling memilukan tentang tarsius adalah kecenderungan mereka untuk menyakiti diri sendiri saat merasa tertekan di dalam kurungan. Dalam kondisi stres ekstrim, tarsius seringkali membenturkan kepalanya ke jeruji kandang atau dinding hingga terluka parah atau mati. Perilaku ini sering disalahartikan orang awam sebagai tindakan bunuh diri karena depresi. Secara ilmiah, tindakan tersebut adalah respons panik yang tidak terkendali karena insting liar mereka terkurung di ruang sempit. Mereka mencoba melompat untuk melarikan diri tetapi justru menabrak dinding kandang berulang kali karena mata mereka tidak didesain untuk melihat jaring kawat jarak dekat. Akibatnya, memelihara tarsius di rumah hampir sama saja dengan menyiksa mereka secara perlahan menuju kematian. Selain masalah psikologis, kebutuhan pakan mereka yang 100% serangga hidup membuat perawatan mereka sangat sulit bagi orang awam. Memberi makan nasi atau buah-buahan seperti monyet biasa justru akan membunuh mereka karena sistem pencernaan mereka tidak bisa memprosesnya. Kebodohan dan ego manusia untuk memelihara hewan eksotis seringkali menjadi penyebab utama kematian primata langka ini. Oleh karena itu, tempat terbaik bagi tarsius adalah di alam liar atau di pusat konservasi dengan pengawasan ahli biologi. Kebun binatang biasa pun sering kesulitan menjaga tarsius tetap hidup lama tanpa fasilitas khusus yang mensimulasikan habitat asli malam hari. Membiarkan mereka bebas di hutan adalah bentuk kasih sayang tertinggi yang bisa diberikan manusia. Status konservasi tarsius saat ini berada dalam posisi yang mengkhawatirkan karena kerusakan habitat yang terus terjadi secara masif. Hutan-hutan Sulawesi yang menjadi rumah mereka semakin tergerus oleh pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, dan pemukiman manusia. Ketika pohon tempat mereka tidur ditebang, tarsius tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan sumber makanan dan perlindungan. Daftar Merah IUCN, International Union for Conservation of Nature, mengategorikan beberapa spesies tarsius sebagai rentan, vulnerable, hingga terancam punah, endangered. Populasi mereka terus menurun setiap tahunnya, diperparah oleh perburuan liar untuk perdagangan hewan peliharaan ilegal. Meskipun sudah dilindungi oleh undang-undang di Indonesia, pasar gelap masih sering menawarkan hewan ini secara sembunyi-sembunyi. Upaya penyelamatan tarsius kini bertumpu pada pelestarian kawasan hutan yang tersisa dan edukasi kepada masyarakat lokal. Konsep ekowisata yang diterapkan di Tangkoko dan beberapa tempat lain di Sulawesi menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Dengan menjadikan tarsius sebagai objek wisata pengamatan liar, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa harus menangkap atau membunuh hewan tersebut. Peran serta masyarakat adat dan penduduk lokal sangat krusial karena merekalah garda terdepan yang menjaga hutan sehari-hari. Banyak kelompok sadar wisata kini mulai aktif berpatroli menjaga hutan dari penebangan liar demi kelestarian maskot daerah mereka. Kesadaran bahwa tarsius lebih bernilai saat hidup di pohon daripada mati di sangkar mulai tumbuh perlahan. Tarsius adalah warisan alam yang tak ternilai harganya bagi Indonesia dan dunia sains internasional. Kehilangan tarsius berarti kehilangan satu mata rantai evolusi yang unik yang tidak ada duanya di muka bumi. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa mata besar mereka masih bisa menatap bulan di langit Sulawesi untuk ratusan tahun ke depan.